wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari bab ke-9 yaitu manajemen file. Di bab kali ini kita cukup banyak materi yaitu struktur directory pada Linux, navigasi, patch, absolute versus relative patch, spesial karakter, membuat file dengan touch, perintah ls, advance, dan lain sebagainya. Di sini terdapat tanda slash atau tanda root paling atas. Nah, apa sih itu root? Root ini merupakan user dengan hak akses yang paling tinggi. Jadi root ini bisa melakukan apa saja terdapat directory yang ada pada bawahnya. Untuk permulaan kita cukup mempelajari apa itu Linux dan juga user. Nah, apa sih user? User ini merupakan directory yang digunakan untuk menyimpan file instalasi aplikasi. Nah, kalau di Windows itu kita ada yang mirip user namanya program file. Kalian bisa pergi ke file lalu pergi ke this page, local disk, program files, kemudian apa sih home? Home adalah home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux, desktop, dan lain sebagainya, dia ini home directory-nya sama. Jadi kalau kita masuk ke home directory, dia ini akan memunculkan atau menampilkan user yang ada pada Linux, karena sebelumnya saya install Linux desktop pada Debian. Jadi kita hanya punya satu user yaitu Wulan. Jadi kalau saya membuka home, dia ini akan menampilkan satu user yaitu yang namanya Wulan. Oke. Jadi saya menjelaskan directory etc. Jadi directory etc ini adalah directory yang digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi pada Linux. Dan kita bakal masuk ke file, ketik file, nah di sini kita bakal langsung diarahin ke directory home. Oke, untuk user kita harus masuk dulu ke directory root, kita harus ke location. Nah di sini ada tanda slash, klik. Nah di sini ada directory dev, info dev, dan lain sebagainya. Ini ada home, lalu buka. Di sini ada satu user milik kita yaitu Wulan. Nah untuk melihatnya kalian bisa pergi ke titik 3, lalu properties. Nah di sini terlihat portnya adalah slash atau root. Ini saya berada di directory home, sedangkan dia hanya menampilkan folder atau folder yang berada di atas kita. Untuk melihat home dan lamp flash folder, kalian bisa pilih Wulan, buka, lalu klik di 3, properties. Terlihat ya teman-teman, namanya foldernya adalah slash home. Oke, kita masuk materi kedua, navigasi patch. Di sini akan mempelajari basic command atau perintah dasar pada CLI. Oke, di sini kita login Debian, kemudian buka CLI dan juga file. Nah, di sini defaultnya kita bakal langsung diarahin ke directory home. Sama seperti di CLI, kita juga langsung defaultnya berada di home.
Nah, tanda kita sedang berada di home, jadi ada garis Nah, tanda kita sedang berada di home, jadi ada garis langun seperti ini. Ini tanda kita sedang berada di directory. Oke, sekarang akan masuk ke root. Nah, kalau di file kita tuh cukup pergi ke other location. Kemudian di sini ada tanda slash atau tanda root. Kemudian di sini ada kita sedang berada di root. Di sini ada beberapa file dalam root. Kalau di CLI kita diberi perintah su, kemudian password, kalau kita sedang berada di root. Oke, sekarang kita masuk ke home directory root. Kemudian masukkan password. File apapun, kita akan coba masuk ke directory root, ketik cd /home enter, lalu pwd. Cek keberadaan kita. Kita berada di /home, kemudian ls. Ada file apa saja di dalam home. Nah, ini ada satu file. Ada file apa saja di dalam home. Nah, ini ada satu folder. Ulang kita akan mengeceknya juga di file home. Sama ya. Sekarang kita akan masuk rootnya, bukan directory-nya root. Jadi kalau di file tadinya di dalam root, di sini terdapat banyak file. Jadi nanti coba CLI, nanti bakalan ls untuk melihat apakah file sama seperti default-nya tadi. Untuk masuk ke rootnya kita bisa beri perintah cd slash kita fs. Di sini terdapat banyak file, ada bin c, di sini juga banyak bin folder. Nah, di sini ada juga directory root. Nah, di sini banyak file. Nah, kalau di CLI kita masuk ke directory root, kita bisa perintah cd /root root kemudian ls. Di sini juga banyak file terlihat sama seperti default directory-nya. Masuk materi ketiga, yaitu absolute vs relative. Jadi absolute vs itu merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan nama di directory dengan perintah /. Nah, di sini kita sedang berada di directory home, kemudian kita masuk ke directory bin, maka kita harus memasukkan perintah cd/bin.
terlebih dahulu untuk masuk ke directory bin atau directory ini akan terhalang oleh user sehingga kita membutuhkan atau command root untuk langsung lompat ke directory tersebut. Sedangkan jika kita sedang berada di user kemudian kita ingin masuk ke directory lib, kita cukup untuk memberikan perintah gd/lib. Nah, kita tidak perlu menggunakan tanda slash di awalnya atau absolute path. Oke, kita masuk materi keempat yaitu spesial karakter. Di sini kita akan bahas karakter spesial seperti tanda lengkung, pagar, bulat, dan lain sebagainya. Login terlebih dahulu ke Debian. Lalu ke terminal. Nah, di sini defaultnya kita bakal langsung ada tanda lengkung seperti ini. Tanda lengkung ini untuk menandakan kita saat berada di home directory. Nah, coba pwd. Kita sedang berada di /home/bulan. Sekarang coba masuk ke root su password. Sekarang kita sedang berada di root dan di sini tanda lengkungnya akan hilang. Dia itu menandakan kita sedang di home directory, jadi home directory root, tapi di sini ada /home/bulan. Nah, kembali lagi bahwa home directory root tekan home directory biasa, jadi home directory root itu bukan /home/bulan atau /home user, tapi berada di gd/root. Nah, di sini kita akan beri perintah gd/root, tanda lengkungnya itu akan muncul kembali. Itu artinya kita sedang berada di home directory root. Coba pwd. Nah, jadi home directory pada root itu menandakan bukan /home/user melainkan /root. Saya akan coba keluar dulu, exit. Lalu clear. Kemudian dollar ini menandakan bahwa kita sedang berada di hak akses user biasa. Nah, jadi ada tanda dollar seperti itu, sedang berada di hak akses user. Kemudian ada tanda pagar ini menandakan bahwa kita berada di hak akses float. Jadi kita bisa melakukan apa saja pada Linux ketika sedang berada di hak akses. Coba su password. Jika ada tanda slash seperti ini, itu berarti berada di root. Kemudian jika ada tanda seperti ini menandakan directory yang sekarang jadi tanda titik ini itu untuk memperlihatkan sedang berada di mana directory kita yang sekarang ini. Coba ls spasi titik enter. Dia memperlihatkan file-file yang berada di directory sekarang atau directory home. Kemudian saya coba masuk root su. Kita gd/ud. Di sini saya coba ls.
Dia akan melihatkan file-file yang ada pada sekarang atau directory kelas. Kemudian saya akan coba cd etc. Kita clear. Kemudian tanda kalimat dia itu ada titik-titik dulu. Ini adalah menandakan file directory atau directory sebelumnya. Jadi sebelum etc tadi adalah slash atau hapus, kita coba ls. Di sini ada directory apache 2, kita klik. Kita akan masuk ke cd apache 2. Jadi di sini terlihat bahwa directory dari apache 2 adalah etc. Directory sebelumnya apache 2 adalah etc. Kita bisa beri perintah cd spasi titik-titik enter. Untuk masuk ke directory atau directory sebelumnya apache 2 yaitu slash etc. Kita masuk ke etc pwd. Jadi titik-titik tadi itu menandakan atau perintah untuk masuk ke directory sebelumnya apache yaitu etc. Kita cd apache 2. Ini kita bisa beri perintah ls titik 2, kita enter untuk melihat file pada directory atau directory sebelumnya. Nah, ini adalah file-file yang berada di directory etc. Masuk materi kelima yaitu membuat file dengan touch. Di sini kita akan mencoba membuat beberapa file doc.txt dengan perintah touch. Oke teman-teman, bisa buka bagian videonya. Kita masuk ke CLI. Di sini kita coba cek pwd. Kita sedang berada di home directory. Di sini coba beri ls. Untuk melihat file apa saja di dalam directory home, di sini ada desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya. Sama seperti default. Kemudian cara untuk membuat sebuah file dengan menggunakan perintah touch adalah kita beri perintah touch. Misalnya touch 20 titik txt. Enter, coba ls. Apakah sudah ada? Sudah ada teman-teman. Nanti directory atau code filenya ini akan langsung munculkan 20.txt. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara absolute write video. Sebelumnya kita clear. Di sini saya membuat file .txt lagi di dalam folder dokumen, tanda masuk ke directory dokumen, tanda masuk cd slash dokumen. Kita enter. Jadi saya tanda masuk ke cd dokumen sebelumnya lalu clear. Saya akan langsung touch di directory home seperti ini. Nanti saya akan langsung membuat file dalam folder dokumen. Jadi caranya beri perintah touch.
dokumen slash d.txt. Nah, setelah kita membuat file dengan perintah toast dengan dokumen slash .txt, nanti di dokumen ini bakalan langsung ada file .txt yang dimana tadinya dalam folder dokumen masih kosong. Nah, coba buat lagi. Dokumen slash d.txt. Jadi kita ubah ke 5. Lalu enter. Nah, di sini di file dokumen bakal muncul dua file, yaitu 5.txt dan .txt, dimana tadinya tidak ada. Kita klik move to threads, lakukan hal sama, to threads. Kemudian ketika kita ls dokumen slash, dia bakal hilang karena tadi file sudah kita hapus. Memasuki materi ke-6, yaitu perintah ls advance. Jadi yang kita tahu kalau perintah ls itu digunakan untuk melihat isi dari sebuah directory. Nah, bedanya ls advance ini dia melihatkan lebih detail dibanding perintah ls biasa. Ketikkan dulu, kemudian login, lalu ke terminal ini kita pwd. Kita berada di /homeland. Nah, kalau kita beri perintah ls, nah dia akan melihatkan beberapa directory, beberapa yang ada pada Linux kita. Ada juga perintah ls yang lain yang lebih detail. Misalnya di sini ada perintah ls tanda. Perintah ini digunakan untuk memperlihatkan hidden directory atau directory tersembunyi yang ada pada Linux. Lalu di sini terlihat ada banyak file, dan di sini file yang diawali dengan titik ini adalah hidden file atau hidden directory atau file tersembunyi. ls ini berbeda dengan ls biasa. ls biasa kita hanya memperlihatkan dokumen yang terlihat saja, tidak dengan memperlihatkan dokumen yang tersembunyi. Di sini ada perintah ls -l. Ini digunakan untuk memperlihatkan detail file tersebut. Diperlihatkan ya teman-teman, detail ini ada tanggalnya. Di sini tanggalnya 2 Januari, Desember 26, Januari 2 Januari
26 Desember. Ya teman-teman, detailnya ini ada tanggal di sini, tanggalnya itu berbeda. Ini tanggal terakhir kita mengakses directory tersebut, jadi yang directory desktop ini sama akses pada Desember. Kemudian ada perintah ls -la ini digunakan untuk melihatkan hidden directory atau hidden file dan juga sekaligus melihatkan detail dari hidden directory tersebut. Filenya diperlihatkan dengan hidden directory dan juga tanggalnya, bahwa jika sebuah file diawali titik memperlihatkan bahwa dialah hidden file atau hidden directory. Materi ke-7, membuat directory dengan perintah mkdir. Sebelumnya kita sudah perintah membuat file dengan perintah touch atau touch.txt. Kali ini kita akan membuat directory dengan perintah mkdir. Oke teman-teman, buka terminal dulu, kemudian beri perintah ls untuk melihat directory apa saja di Linux kita. Di sini ada dokumen, musik, public, dan lain sebagainya. Ini directory default. Nah, kemudian untuk membuat directory baru, kalian bisa beri perintah mkdir direct now. Kita ls sudah ada ya teman-teman. Di sini coba masuk cd 20.txt. Sudah bisa, karena dia ini sebuah file, bukan directory. Di sini ada peringatan not a directory. Kita coba masuk ke directory new, cd direct new. Sudah masuk di directory new. Dia ini masih kosong karena kita belum membuat file apapun di directory dir. Jadi ada metode membuat directory di dalam directory dan di dalam directory juga. Jadi misalnya kita membuat directory dir 1, kemudian di dalam directory 1 ada dir 2, dan di dalam dir 2 ada dir 3. Nah, itu ada metodenya. Bagaimana caranya? Kita membuat dulu directory dir mkdir dir 1. Kemudian akan membuat directory dir 2 di dalam dir 1, mkdir dir 1/dir 2. Jadi ini kita membuat directory dir 2 dalam dir 1, kemudian untuk membuat directory dir 3 dalam dir 2, perintah mkdir dir 1/dir 2/dir 3. Nah, kita membuat directory dir 3 di dalam dir 2, lalu ls ada
Di sini ada dir 1. Untuk melihat dir 2, kita masuk dulu ke dir 1 terlebih dahulu. cd dir 1. Lalu ls. Ada dir 2, kita masuk cd dir 2. Lalu ls. Nah, ada dir 3, kita masuk cd dir 3. Lalu ls. Dia akan kosong karena di dalam direktori dir 3 tidak ada apa-apa. Di sini kita coba ls min l. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat mana yang file directory dan mana yang file biasa. Kalau yang file directory yaitu objek depannya pasti D. Nah, kalau yang tidak ada cp-d-nya, dia adalah file biasa. Nah, materi ke-8 perintah cp. Ini teman-teman lakuin debian, kemudian buka terminal dan file. Di sini terdapat beberapa file dokumen, kita klik kanan, kita copy, lalu copy bisa di mana saja, klik kanan, klik paste. Sini sudah ada insiden halo2. Nah, ini untuk klik kanan move to saja. Klik kanan move to saja. Oke, kalau di CLI menggunakan perintah cp, kita pwd dulu. Kita berada di /home/ulan. Di sini saya akan mengcopy file yang berada di desktop yang di /home/ulan. Jadi caranya cp dokumen /hello.txt /home/ulan. Lalu enter, coba ls. Di sini sudah ada file hello.txt. Jadi di sini cp dokumen
dokumen slash kita masukkan sumbernya yang kita copy, misalnya halo2.txt. Kemudian kita masukkan tempat kita mau paste tersebut, kita slash home slash bulan. Kita ls. Di sini sudah ada halo2 dan halo.txt. Di sini kita cek file di home. Sudah ada ya halo.txt dan halo.txt. Kita akan membuat file halo3.li dengan perintah touch dokumen halo/halo3.txt. Kita enter. Coba cek di dokumen ada halo3. Ada ya teman-teman. Nah, kita juga bisa menggunakan perintah untuk mengcopy file di dokumen ke directory dengan cara cp dokumen /halo3.txt. Kita titik. Tanda titik ini menandakan directory yang sekarang. Jadi kalau kita mau, sekarang kita berada di directory home, kemudian kita ingin copy di directory home, kita beri perintah titik lalu ls. Sudah ada halo3 juga. Nah, kalau kita juga bisa mengcopy keseluruhan secara langsung, cp halo.txt slash halo2.txt halo3.txt. Kemudian di sini kita mau desktop slash desktop slash, kita enter. Coba ls desktop. Sudah ada halo2, halo3 dan halo.txt. Kita coba cek ke home. Desktop. Di sini foto saja. Oke, terus gimana kalau terdapat file halo1 sama dengan 50? Apakah teman-teman memberikan perintah halo1.txt, cp halo.txt sampai ke halo3.txt sampai ke halo50.txt? Tidak perlu, teman-teman cukup memberikan perintah cp bintang .txt.
Kemudian ingin copy kemana, misalnya dokumen slash kita enter, coba ls dokumen. Sudah ada halo2, halo3, dan halo.txt, dan juga 20.txt ini. Jadi kita mendefinisikan filenya dengan tanda bintang. Kita coba ls dir 1. Dir satunya ada titik 2 ya teman-teman. Kita juga bisa untuk mengcopy direktur perintah cp -r dir 1 slash dir 2 slash home slash wulan. Kita ls. Sudah ada dir 2 di sini juga ada dir 2, move to trans saja. Kita masuk materi ke-9, perintah mv. Di sini mv dapat digunakan untuk merename directory atau file. Jadi kalau teman-teman membahas satu file atau directory kemudian terdapat kesalahan, teman-teman bisa merubah penamaan dan file tersebut dengan perintah mv. Mv juga dapat digunakan untuk memindahkan suatu file. Jadi misalnya teman-teman mau mindahin file A ke directory dir 1 atau dir 2, itu teman-teman bisa menggunakan perintah mv. Di sini kita masuk ke terminal sama file, kita coba ls. Di sini ada file halo2, halo1, dan juga halo3.txt. Di sini saya akan coba mengubah yang file halo.txt. Di sini mv halo.txt. Kemudian masukkan nama yang ingin kita ubah. Di sini saya replace.txt. Lalu enter. Coba ls. Sudah berubah teman-teman, ini ada request. Kita coba cek juga file. Kita coba cek juga di web. Di sini ada request.txt, kita clear. mv juga bisa digunakan untuk memindah satu file. Di sini kita mau mencoba membuat file baru di dokumen kita. Gd dokumen. Kita coba membuat file baru, yaitu touch halo5.txt.
MV juga bisa digunakan untuk memindah satu file. Di sini kita mau mencoba membuat file baru di dokumen kita. Jadi dokumen kita coba membuat file baru yaitu touch halo5.txt. Di sini sudah ada halo5 cd Di sini saya akan mencoba memindahkan file halo5.txt ke file yang sekarang ke directory home, yaitu mv dokumen / halo5.txt. Ini memindahkan directory yang sekarang ls. Sini ada halo.txt. Oke, masuk materi terakhir yaitu perintah rm. Jadi rm atau remove ini digunakan untuk menghapus file, tapi kalau kita ingin menghapus directory bisa menggunakan perintah rmdir. Jadi kita tidak bisa menggunakan perintah rmdir untuk menghapus file, jadi masing-masing untuk menghapus file apapun di directory sudah ada perintah masing-masing. Oke, di sini buka Debian, login lalu ke terminal dan juga file. Kita ke home, di sini ada replay, kita akan coba hapus file tersebut. Perintah rm reply.txt. Coba ls. Sudah tidak ada reply. Di file juga tidak ada file request.txt. Nah, teman-teman juga bisa hapus keseluruhan file dari halo2.txt sama halo3.txt dengan menggunakan perintah rm halo bintang titik txt. Coba ls. Di sini file halo2 sampai halo5.txt sudah hilang. Di sini saya akan mencoba menghapus directory perintah rmdir. Jika file menggunakan rm, ketika kita menghapus directory, kita harus menggunakan perintah rmdir direct now / enter. Coba ls. Sudah tidak ada directory dir di file. Di file juga tidak ada. Kita akan coba hapus directory dir1 rmdir dir1 / tidak bisa karena ada perintah tulisan ada directory not dalam dir1 ini masih ada file yaitu directory dir2, dan di dir2 juga ada file di dir3. Jadi cara menghapus dir1 itu di dalam dir1 ini tidak boleh ada file apapun, jadi kita hapus terlebih dahulu. Mulai dir3, dir2, dir1
Di sini saya akan hapus dir 3 terlebih dahulu karena saya tidak bisa hapus dir 2 jika masih ada di direktori dir 3 di dalam dir 2. rmdir dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Enter. Coba buka dalam dir 2. Coba buka dalam dir 2, kosong dir 2, kemudian kita akan coba hapus dir 2. rm dir 1 slash dir 2 rm dir 1 slash dir 2, lalu enter, lalu ke home dir 1. Nah, di sini sudah tidak ada dir 2. Oke, ke sana. Lalu ke home dir 1. Nah, di sini sudah tidak ada dir 2, teman-teman. Nah, karena dir 1 tidak ada file apapun, kita baru bisa menghapus dir 1 rmdir dir 1 slash cpls. Di sini sudah tidak ada di direktori dir 1 di dalam direktori home.